Jangan yang 47 tahun, jangan yang 31 tahun yang dipermasalahkan. Turut tertibkan pinjol-pinjol yang tidak jelas. Sampai segitunya kami, karena memang kita sudah mendarah daging, bahkan banyak yang bersaksi. Kalau tidak cek itu anak saya tidak sarjana. Untuk memutuskan konteks. Pinjaman dan solidaritas kami pastikan hanya untuk anggota. Di luar anggota tidak boleh. Sama kalau kita mau keluar negeri harus punya paspor dulu. Kalau tidak punya paspor jangan bermimpi keluar negeri. Sama dengan CU Pancur Kasih. Jangan pernah bermimpi bisa mengakses CU Pancur Kasih kalau belum anggota. Dalam rangka mitigasi risiko dan pengelolaan solidaritas KSP CU Pancur Kasih sejak 2020 ya, 2020 Kalimantan Barat sedikit mendapat ya angin-angin gitu ya, angin sepoi-sepoi karena perbedaan cara pandang terhadap solidaritas, sehingga kami yang hadir di sini mendapat dampaknya. Diduga solidaritas itu adalah praktek asuransi. Padahal solidaritas yang kita maksud di gerakan CU ini adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Kalau asuransi berarti di luar sana. Sukses itu tentu dia harus nampak secara fisik, mental, spiritual, emosional. Kalau orang banyak tidak rendah barang, ngapain barang? Kalau orang ngomongin ya lewat aja. Bagi semua kita miliki. Jadi itu Pak, kami ada mendapatkan penelitian, tesis, disertasi, skripsi, kami bersama-sama mahasiswa. Selain dari tim riset kami juga ada melalui aplikasi Google Form atau lain sebagainya. Yang itu kami menilainya secara berkala dan random karena ada update data informasi anggota. Nah, setiap anggota mengupdate itu tentu ada survei yang kita sampaikan kepada anggota dari 200 sekian orang, itu perwakilannya mungkin 10% atau 1%-nya itu terkait dengan survei-survei. Tapi secara umum di Kalbar khususnya, ya, silakan Ibu Bapak nanti kalau ketemu dengan orang-orang yang ada di luar sana, bagaimana pandangan mereka terhadap CU. Maka yang kami pernah sampaikan juga kepada rekan-rekan di Polda, yang mau ditertibkan itu jangan yang 37 tahun, jangan yang 47 tahun, jangan yang 31 tahun yang dipermasalahkan. Tertibkan pinjol-pinjol yang tidak jelas. Sampai segitunya kami, karena memang kita sudah mendarah daging, bahkan banyak yang bersaksi. Kalau tidak cek itu anak saya tidak sarjana. Untuk memutuskan konteks. Salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Oleh karena itu hampir semua CU ada pinjaman pendidikan. Ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita ambil, begitu juga yang lain-lainnya. Selain pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial budaya, termasuk usaha. Karena ada pinjaman modal usaha. Untuk Pak Yanto, kemudian dari Sumatera Utara 46
dasar. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Permasalahan setiap saat itu pasti ada, Bapak. Setiap usaha pasti ada masalah. Setiap pertumbuhan ada masalah. Semakin tua semakin rentan penyakit, kata Pak Sabinus tadi. Kolesterol, asam urat, encok, dan seterusnya. Dan begitu juga dengan usaha kita, dengan lembaga kita. Masih kecil tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang peduli. Seperti bemo melewati atau beca melewati lampu merah, gak ada itu polantas mengejarnya. Tapi coba kalau Fortuner datang surat tilang, itu karena apa? Karena tertarik akan besarnya. Seperti yang kami sampaikan ini, 2022 baru dipersoalkan barang ini setelah 35 tahun. 35 tahun dulu kenapa tidak dipertanyakan? Nah, setelah besar seperti ini baru bilang salah ini, salah itu, dan seterusnya. Itu persoalan. Tapi kita tidak takut, Pak. Kita hadapi persoalan itu. Karena ini bukan uangnya Martono, bukan uangnya Pak Matsiun, bukan uangnya Pak Sabinus, tapi uangnya anggota. Ya, sesungguhnya kita punya kekuatan. Hanya kita gerakan C ini gerakan besar sebetulnya. Kalau kita menggoncang nasional itu bisa, tapi kami tidak mau. Masih banyak cara. Sebagaimana yang kami sudah ambil langkah-langkah kemarin, tanggal 11 kemarin kami mengukir sejarah. Kami membuat himpunan advokasi kredit junior, dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Ketika ketuanya beliau, Pak Matsiun, di Hotel Star hadir Pak Robi kemarin. Itu langkah yang kami ambil, Pak, untuk menghadapi. Masalah tidak boleh kita hindari, Pak. Hadapi. Kita tidak takut. Karena sekali lagi kita ini adalah ibadah. Kalau mau cari kaya tidak mau, bukan di pengurus ciki, bukan jadi karyawan ciki, pasti di perusahaan atau di luar sana. Tapi kita kasihan melihat orang-orang yang tertindas, notabene tidak mampu mengakses lembaga keuangan lainnya, kecuali kredit junior. Aplaus untuk kredit junior. Bicara pencapaian misi-misi, tentu kita ada SPBP, kita evaluasi setiap periode masing-masing. Setiap periode masing-masing kita SPBP, dan setiap tahun kita laksanakan business plan. Disitulah kita melihat bahwa tentunya ini evaluasi setiap permasalahan. Tantangan generasi Z, ya, tantangan generasi Z. Kami di Ciupan Surkasi ada yang masih pengurus, Pak Deli. Ada Pak Deli? Ya, Pak Deli juga ya. Pak Deli Handoko baru berusia 33 tahun. Dan kami beri tugas, saya selaku ketua sudah berbagi tugas. Jadi enak jadi ketua. Tidak ada pekerjaan lagi, sudah habis dibagi untuk wakil, sekretaris. Saya tinggal tanya, gimana prosesnya, apa persoalannya? Jadi ada di tempat di Pancurkasi ada generasi Z. Jadi kami melakukan kaderisasi, melibatkan anak-anak muda, dan juga ada sosialisasi kepada orang muda. Kami ada program pendidikan itu. Dan yang terakhir, mitigasi risiko memang itu jangka pendek. Ya, Pak Ardiris ya. Mitigasi jangka pendek, Bapak. Karena kita sedang berhadapan dengan loreng coklat tadi itu, maka kami di Kalbar itu mengambil jalan pintas dulu, sembari mencari alternatif dan cara lain. Dan itu tentu
melalui studi kelayakan. Sekali lagi, munculnya produk tentu harus dari anggota, bukan dari pengurus. Yang terakhir dari Pak Buyung, KL atau NPL. Karena core bisnis kita simpan pinjam, maka tantangan kita adalah KL. Kecuali kalau kita sudah tidak memberi pinjaman lagi. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kalau NPL tentu pasti ada, Bapak, Ibu. NPL di setiap gerakan simpan pinjam, core bisnisnya simpan pinjam, pasti muncul NPL di situ. Tinggal ya kadarnya saja. Ada yang di bawah 5%, ada yang di bawah 10%. Demikian Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.